Undang-undang kesehatan RUU atau sekarang undang-undang ya, undang-undang Omnibus Law dalam bidang kesehatan itu adalah keniscayaan dari Undang-Undang 2002 yang telah menggelarkan karpet merah untuk globalisme. Jadi itu globalisme sebetulnya yang sudah dari sejak tahun 2004 digelar di Indonesia. Yang aneh itu undang-undang Omnibus Law, walaupun dia boleh kita katakan neoliberalistik ya, tapi ada beberapa hal yang sebetulnya positif. Misalkan kalau undang-undang Omnibus Law dituduh sebagai membuka atau pintu liberalisasi, sebetulnya tidak betul, karena justru liberalisasi kesehatan itu dimulai sejak tahun 2004. Jadi sejak tahun 2004 ketika Ibu menjabat sebagai menteri sudah ada undang-undang praktek kedokteran di mana dominasi ID sangat luar biasa. Itulah undang-undang yang sangat liberal karena mengambil kewenangan pemerintah menjadi kewenangan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita bersama. Kita bertemu lagi di podcast Forum Negarawan dengan tamu kehormatan Profesor Dr. Ibu Siti Fadilah Supari. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Jadi podcast Forum Negarawan ini adalah podcast yang membicarakan tentang berbagai permasalahan negara. Untuknya berhubungan dengan masalah nasionalisme, masalah kebangsaan, dan berbagai permasalahan yang lainnya. Selama ini kami pastinya sangat menghargai, menghormati, dan berharap akan lahir ibu-ibu bangsa yang lain seperti yang sudah diperankan Ibu Siti Fadilah Supari, seorang perempuan yang berjibaku terhadap tanggung jawabnya sewaktu menjadi Menteri Kesehatan dengan segala risiko dan segala peran yang mesti harus diambil untuk bagaimana menjaga kehormatan, martabat, dan kewibawaan negara ini dari bidang kesehatan. Yang ingin kami tanyakan Ibu, bagaimana sebenarnya jiwa patriotik untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan itu bisa selalu hadir pada diri Ibu, dan sekarang ini kita tahu bersama di tengah kondisi negara bangsa yang seperti ini, pastinya perlu adanya suatu peringatan dan pesan yang mesti Ibu sampaikan kepada para pemimpin negara ini untuk mereka harus berbuat apa? Silakan. Pertanyaannya sangat sulit karena saya tidak merasakan apakah saya patriotisme, apakah tidak, tapi memang saya mungkin peka terhadap isu-isu yang bersangkutan dengan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau bangsa ini sakit, barangkali hati saya juga merasa sakit. Bangsa ini happy, hati saya juga menjadi happy. Nah itu, dan saya tidak tahu mengapa begitu. Jadi sebenarnya ada suatu keinginan yang timbul dari hati nurani Ibu sebagai seorang ibu. Ketika bangsa ini sakit, merasa sakit. Ya. Ketika bangsa ini bahagia, merasa bahagia. Sebenarnya apa yang terjadi? Ketika bangsa ini kehilangan haknya di negerinya sendiri, itu sangat terasa di hati kami.
bangsa yang kehilangan haknya di negerinya sendiri. Coba Ibu jelaskan apa yang dimaksud ini. Ya, negara ini sebetulnya adalah negara bangsa. Kita mulai dari berbangsa-bangsa dahulu, kemudian baru bernegara. Ini harus diingat setiap orang yang ada di Indonesia ini yang mengaku bangsa Indonesia, bahwa negara kita adalah negara bangsa, negara yang berasal dari keputusan bangsa. Jadi coba ingatkan kita lebih dulu Sumpah Pemuda daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kita lebih dulu dari bangsa Indonesia, yang satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Satu tanah air. Nah, itu mesti harus diingat. Itu jauh sebelum merdeka. Nah, setelah itu dari kumpulan bangsa ini, kumpulan dari orang-orang yang menyebut dirinya satu bangsa, membuat suatu negara yang namanya Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, itu tuh modal kita. Modal kita menjadi bangsa di negara Republik Indonesia ini. Dan kemudian apa sangunya menjadi bangsa di negara Republik Indonesia ini? Oh, ternyata kita mempunyai suatu pemikiran dasar yang sama. Dari kumpulan orang-orang yang menyebut tadi bangsa, mempunyai pemikiran yang sama yang tercurahkan di Pancasila dan kemudian diwujudkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Apa sih tujuannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini? Ini selain menyatukan DNA dari orang-orang yang menyebut dirinya satu bangsa, ini mempunyai koridor yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Ini koridor untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Apa itu cita-cita kemerdekaan? Saya kira semua sudah terlampir di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, tentu saja kita membutuhkan badan yang mengelola. Siapa yang badannya mengelola? Pemerintah. Pemerintah itu ditunjuk oleh negara untuk mengelola negara ini. Nah, siapakah pemerintah? Pemerintah itu adalah pemenang pemilu. Nah, siapa yang menang dia boleh atau harus mengelola negara ini, tapi dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar 45. Ya, dimana preambulnya itu melindungi bangsa dan tanah tumpah darah, kemudian mencerdaskan, kemudian mensejahterakan, dan kemudian ikut andil di dunia internasional dalam menegakkan kebenaran dan kemanusiaan. Nah, itu sebenarnya kita harus ingat. Maka pemerintah harusnya melindungi bangsa dan tanah tumpah darahnya. Pemerintah, para pejabat, para pemimpin harusnya melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, dan kemudian mencerdaskan bangsa, dan kemudian mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah, sebetulnya tiap tahun kita itu ada tanggal 16 Agustus, itu merupakan satu pertanggung jawab pemerintah sebetulnya. Seperti pada waktu bertanggung jawab itulah ditanya ini, apakah betul pemerintah sudah melindungi bangsanya? Apakah betul Anda sudah mensejahterakan rakyatnya? Buktinya apa? Apakah Anda sudah mencerdaskan rakyatmu? Buktinya apa? Ini sebetulnya harus ditanyakan tiap tanggal 16 Agustus. Setiap akan ulang tahun 17 Agustus dan tanggal 16 itu biasanya untuk pidato kepresidenan. Sebetulnya itu adalah untuk itu gitu. Tapi selama ini hal itu sudah terlupakan dan kita selalu terinterfere dengan pesta-pestanya malah ya. Tapi ya nggak apa-apa karena kita selalu euforia setiap tanggal 17 Agustus. Pokoknya kita sudah merdeka begitu nampaknya. Walaupun cita-cita kemerdekaan masih sangat jauh untuk kita miliki.
Itu saya kira itu, Pak. Menarik sekali ketika sebentar lagi adalah bulan Agustus, bulan proklamasi. Tadi Ibu katakan perlunya sebenarnya masyarakat atau rakyat ini itu tahu apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin pemerintah. Apakah mereka sudah kemudian melindungi segenap para putra-putra bangsa ini dan tanah tumpah darahnya. Tanah tumpah darahnya. Nah, dalam pemikiran Ibu atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah tanggung jawab Ibu sebagai ibu bangsa yang kemudian selalu berpikir untuk melindungi segenap putra-putri bangsa dan tanah tumpah darah ini, apa pandangan saya? Ya. Pandangan saya gampang saja. Pertanyaan itu, apakah betul pemerintah sudah melindungi bangsanya, dalam hal ini rakyatnya, dan tanah tumpah darahnya? Melindungi itu dalam arti rakyatnya tidak perlu takut lagi terhadap terhadap harga-harga sehari-hari, tidak perlu takut lagi beli bensin terlalu mahal, tidak takut lagi anaknya tidak sekolah, tidak takut lagi. Itu melindungi bangsa dan rakyatnya sekaligus mencerdaskan dan mensejahterakan. Nah ini apakah ini sudah? Itu gampang sekali kita lihat. Apakah angka kemiskinan kita sudah turun? Tapi jangan dilihat dari angka-angka ya. Angka-angka selalu sudah turun. Tapi apakah betul turun apa tidak? Kita bisa lihat daya beli kita. Dulu uang saya sebegini bisa dapat segitu. Sekarang uang segini cuma dapat apa? Nah itu satu gejala bahwa kita tidak lebih kaya, tapi negara kita akan lebih miskin gitu. Kemudian tanah tumpah darah. Coba sekarang hitung tanah dari Pulau Jawa ini, tanah dari pulau-pulau di tanah air ini seberapa yang masih dikuasai oleh pemerintah dan rakyat Indonesia? Seberapa yang sudah dibeli oleh orang pemodal, oleh kapitalis? Apakah itu kapitalis bangsa sendiri atau kapitalis bangsa dari asing? Tapi mereka bisa membeli tanah beratus-ratus ribu hektar. Nah, apakah itu masih sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45? So that's why pada tahun 2002 undang-undang itu dirubah sampai 4 kali, agar undang-undang yang seperti ini tidak mengganggu mereka yang akan menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka. Menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami pastinya selama ini dan bangsa ini mengenal Ibu sebagai seorang ibu yang berjuang untuk menghadapi kekuatan konspirasi kejahatan kesehatan dunia ini. Sekarang ini orang juga mulai marak membicarakan tentang rencana undang-undang kesehatan. Pastinya menurut Ibu ada yang baik, ada yang perlu kemudian dicermati secara lebih teliti lagi. Kira-kira apa ini pandangan Ibu tentang rencana undang-undang kesehatan yang sekarang? Undang-undang kesehatan RUU atau sekarang undang-undang ya, undang-undang Omnibus Law dalam bidang kesehatan itu adalah keniscayaan dari Undang-Undang 2002 yang telah menggelarkan karpet merah untuk globalisme. Jadi itu globalisme sebetulnya yang sudah dari sejak tahun 2004 digelar di Indonesia. Yang aneh itu undang-undang Omnibus Law, walaupun dia boleh kita katakan neoliberalistik ya, tapi ada beberapa hal yang sebetulnya positif. Misalkan kalau undang-undang Omnibus Law dituduh sebagai
membuka atau pintu liberalisasi, sebetulnya tidak betul, karena justru liberalisasi kesehatan itu dimulai sejak tahun 2004. Jadi sejak tahun 2004 ketika Ibu menjabat sebagai menteri sudah ada undang-undang praktek kedokteran di mana dominasi ID sangat luar biasa. Itulah undang-undang yang sangat liberal karena mengambil kewenangan pemerintah menjadi kewenangan swasta. ID kan swasta. Nah itu ciri khas dari neoliberalisasi. Itu adalah sistem pasar bebas. Sistem pasar bebas itu menjauhkan tangan pemerintah dalam menggapai rakyatnya, dalam mengurusi rakyatnya. Itu tangannya dipotong, tidak boleh ngurusi rakyatnya, suruh bikin regulasi aja, suruh diemin aja rakyatnya mau diapain. Nah itu pasar bebas. Nah pasar bebas di bidang kesehatan nampaknya mereka membutuhkan ID untuk menganulir kewenangan Menkes yang nasionalisme tanpa sadar. Jadi dulu yang namanya Menkes itu bisa mengatur dokter dikirim ke pelosok-pelosok dengan caranya Pak Harto. Pak Harto itu yang saya bilang tadi ada catatnya juga, tapi dalam hal kayak begini kita mesti ingat Posyandu itu juga Pak Harto. Kemudian mengirimkan dokter-dokter, menyekolahkan dokter, semua disubsidi oleh pemerintah. Tapi begitu undang-undang praktek kedokteran, karena subsidinya hilang, dokter lulus terserah situ. Akhirnya dokter bingung, dokter bertumpuk-tumpuk di kota-kota besar, 30%, tempat-tempat terpencil kosong. Karena tidak ada yang bisa mengatur. Apalagi ada otonomi daerah. Bingung dokter itu pegawai siapa? Pegawai bupati atau pegawai menteri kesehatan? Kalau zaman saya dulu, dokter itu selalu pegawainya menteri kesehatan. Jadi centralized. Tapi Undang-Undang 2002 mengatakan harus decentralized. Decentralized itu sebetulnya aneh untuk kesehatan. Kalau saya mengatasi demam berdarah begitu, bagaimana kalau desentralisasi? Daerah ini disemprot, ya nyamuknya lari ke daerah sebelahnya dong. Jadi semenjak 2004, saya sebagai Menteri Kesehatan waktu itu terkaget-kaget dengan desentralisasi, dengan ini loh. Ini apa ini? Oh ternyata berlakunya Undang-Undang 2002. Saya protes banget. Kesehatan tidak boleh didesentralisasi. Mestinya harus centralized. Seperti tentara, seperti bankir, seperti bank aja, Departemen Keuangan centralized, tentara centralized. Kemudian seharusnya guru dan pendidikan dan kesehatan juga centralized. Kalau pengen mensejahterakan dan menyehatkan bangsa ini dengan baik, karena isu-isu kesehatan tidak bisa didesentralisasikan. Ada kebingungan lagi, dokter itu menjadi dokter bupati atau dokternya menteri. Nah itu satu topik sendiri untuk bisa ini. Tapi sebetulnya saya tidak setuju dengan desentralisasi itu. Dan ternyata sumbernya di 2002. Nah, kemudian satu lagi BPJS. BPJS itu mulainya dengan Undang-Undang SJSN pada tahun 2004. Di mana jaminan kesehatan nasional itu adalah asuransi. Jaminan itu kan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dijamin oleh pemerintah. Itu dibelokkan, dijamin oleh asuransi. Jadi Anda harus bayar kalau mau tak jamin. Ya berarti yang jamin kan uangnya, bukan pemerintahnya. Jadi itu BPJS.
Tapi IDI diem saja. Bahkan dia mengkritik saya ketika saya membuat Jamkesmas yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan dia mengajukan pada Presiden untuk memecat saya karena saya tidak setuju dengan BPJS tapi saya membuat Jamkesmas. Mohon maaf, Ibu pernah diupayakan atau ada usulan dari IDI untuk memecat Ibu? Dipecat ya. Oh ya? Karena saya membuat Jamkesmas. Nah, kemudian lucu juga pada Jamkesmas lah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jadi memang betul-betul terjadi kejadian berubahnya 2002 kepada rakyat itu ada di 2004. Saya menyaksikan, saya merasakan. Jadi itu dari 2022 kan perubahan amandemen Undang Dasar 1945. Saya terus kemudian menteri tahun 2004 baru itu mulai diaplikasikan. Ya kan, terus itu kemudian berjalan di zaman pada waktu pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun. Terus kemudian 2015 mulai pemerintahan Pak Jokowi sampai itu sudah sekarang. Itu tindak lanjut ya. Dan tadi Ibu utarakan bahwa ciri daripada neoliberalisme adalah penyerahan kekuatan atau kedaulatan atau wewenang pemerintah dari pemerintah swasta. ke swasta atau istilahnya liberal pasar bebas. Begitu. Nah, itu dibatas kalau di dalam bidang kesehatan ditengarai oleh satu BPJS, dua ya atau BPJS kan yang mengurus kan BPJS bukan Menteri Kesehatan, bukan pemerintah gitu. Walaupun seperti pemerintah tapi tetap mengambil uang dan sebagainya, mengambil uang rakyat. Kemudian dokter-dokter diurusi sepenuhnya oleh IDI, yang namanya izin praktek saja oleh IDI. Kemudian menerima dokter-dokter dari luar negeri juga IDI, yang menentukan apa IDI. Kita Tutwuri Handayani saja. nah itu saya merasakan. Mas, jadi saya sangat kaget ketika Undang-Undang Omnibus Law dikatakan Omnibus Law itu membuka pintu liberalisasi. No, pintu liberalisasi sudah terbuka ketika 2002 diketok oleh Pak Amin Rais. Terus saya pernah membaca ya atau melihat salah satu statement Ibu sudah memberikan peringatan bahwa nanti akan ada semacam pernyataan sikap dari Menteri Kesehatan yang sekarang yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin di pertemuan G20 ya di Bali, dan ternyata kami melihat bahwa Pak Budi melakukan hal tersebut, ada kesepakatan yang kemudian dibangun. Treaty Global Treaty for Pandemic ya. Termasuk tahu kemungkinan akan ada wabah lagi nanti di Indonesia. Disitulah letaknya Undang-Undang Omnibus Law itu. Di situ tercantum secara legal, secara undang-undang bahwa perlakuan nanti kalau ada pandemik itu di bawah undang-undang. Selama ini tidak, misalkan mandatori vaksin, orang harus divaksin. Nah, itu di situ sudah dikatakan harus, kalau enggak melanggar undang-undang. Ini yang berat. Bahaya. Jangan berpikir liberalisasi ini loh mestinya. Yang disoroti. Mestinya kita demo itu untuk pasal ini yang paling berbahaya adalah pasal mandatori vaksin. Tapi kalau rumah sakit asing masuk itu sudah dari tahun 2004 disepakati. Kemudian dokter-dokter asing masuk itu sudah dari tahun 2004 disepakati. Gitu loh. Jadi yang paling penting justru ini nutupin ini. Pasal mandatori vaksin ya. Mandatori vaksin tertutup dari teriakan-teriakan yang nggak jelas. Yang harusnya dipelototi ya. Mestinya ini yang dipelototin. Saya sudah nitip ke Ketua Panja DPR, saya sudah nitip kemana-mana,
Tapi ini tetap nampaknya kepentingan Omnibus Law itu ada di sini. Di undang-undang mandatory vaksin. Nggak lagi bebas tapi undang-undang. Kalau nggak mau divaksin bisa dihukum gitu. Kalau tidak mau divaksin bisa. Nah itu yang dihukum. harus kita tuntut gitu. Maunya apa gitu. Nah, karena ya memang menterinya bukan dokter, jadi dia tidak bisa berpikir jauh secara kesehatan. Itu padahal seharusnya yang boleh divaksin orangnya seperti apa. Harusnya ditulis di situ. Mudah-mudahan di PP nanti diturunkannya begitu. Yang boleh divaksin adalah orang seperti apa. Sebelum divaksin harus diperiksa dulu. Perlu divaksin apa tidak? Nah itu yang kita usulkan nanti di PP gitu. Yeah. Supaya yang wajib vaksin itu seperti apa saja. Kalau tidak salah, Pak Menteri itu mengutarakan di pertemuan tersebut dan menjanjikan bahwa nanti kalau ada wabah baru, ini rakyat ini bisa dihentikan pergerakannya. Oh ya kayak lockdown. Kayak lockdown begitu. Nah, pastinya ini sangat mengkhawatirkan kami ya, apalagi kami juga ada sisi sebagai seorang pengusaha. Ketika rakyat ini atau masyarakat ini kemudian perintah daripada aturan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk kemudian tidak digerakkan, dan itu statement di depan para pejabat, para pimpinan G20, kita udah membayangkan ya, apa nanti yang akan terjadi. Menurut saya itu adalah inferiority dari Menteri Kesehatan dalam menghadapi komunitas asing yang hebat-hebat gitu ya. Orang kita kalau sama orang bule langsung aja mengatakan hebat, padahal kita lebih hebat ya. Nah itu inferiority. Apapun maunya mereka disetujui. Kalau saya nggak akan setuju itu. Saya selalu merasa setara dengan mereka. Saya selalu mengatakan, you harus setara dengan saya, harus transparan dan harus adil. Kalau peraturan tidak setara, tidak transparan, tidak adil, no way. Kami tidak mau menerima. Seharusnya Menteri Kesehatan bisa bilang begitu. Itu adalah cara penjajahan yang terselubung. Bagaimana dia bisa mengatur kita? Kita itu mempunyai pemerintahan sendiri. Kita kan punya pemerintah sendiri. Seharusnya kita yang mengatur kita pemerintah. Tapi kalau pemerintah kita manut aja dengan kemauan asing, sama aja kita menjadi rakyatnya asing dong. Ya apa gunanya ada negara? Nah, apapun aturan internasional harus tidak boleh merugikan kepentingan nasional. Itu ada di undang-undang di Parlu kalau nggak salah. Apapun undang-undang, apapun aturan internasional, kita bisa menolaknya kalau itu membahayakan kepentingan nasional. Apapun kepentingan internasional, kalau itu membahayakan kepentingan nasional suatu bangsa atau negara, kita berhak untuk menolaknya. Ya. Tapi ini itu luar biasa. Ya. Itu harus berani. Ya apa gunanya Anda jadi pemimpin? Apa gunanya Anda memimpin negara ini kalau Anda tidak berani melindungi rakyat Anda? Ya. Tanah tumpah darah tadi ya, dan segenap putra putri bangsa. Makanya saya kenapa cuap-cuap yang menggema itu menolak undang-undang Omnibus Law. Kalau caranya menolak begitu justru menutupi pasal-pasal yang membahayakan. Karena di situ ada pasal-pasal yang satu misalkan meringankan, misalkan BPJS karena tidak harus lagi ikut BPJS misalkan. Kemudian Terawan vaksin Nusantaranya sudah boleh dilepas. Itu yang positif. Nah yang negatif mandatory vaksin. Nah mestinya kita meta nih yang negatif itu untuk kita misalkan ke Mahkamah Konstitusi itu
Judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu pasal per pasal, tidak the whole of undang-undang Omnibus Law. Kalau pengen undang-undang Omnibus Law itu hilang gampang banget, Pak. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, otomatis Omnibus Law hilang kabeh. Jadi Ibu sebenarnya memberikan pesan ya terhadap dunia kesehatan kita, para pelaku dunia kesehatan dalam hal ini masalah rencana undang-undang kesehatan yang belum ditandatangani Presiden ini, supaya waspada ya kan terhadap pasal-pasal tertentu. Jangan sampai mereka juga kemudian nanti digiring kepada sesuatu pemahaman atau suatu cara yang sebenarnya bukan itu permasalahannya. Disinilah permasalahan yang nantinya mandatory vaksin itu yang akan menggiring kepada permasalahan keamanan bahkan kehancuran bangsa negara ini. Iya, itu yang harus diwaspadai betul, yang harus kita lawan betul. Jadi fokus gitu melawannya. Tapi kalau melawannya itu menolak Omnibus Law, wah itu pintu liberalisasi, bingung orang yang ikut, susah dicerna. Padahal justru yang liberalisasi itu udah mulai dari 2004, undang-undang praktek kedokteran dari ID itu justru sangat liberal banget, meliberalkan daripada waktu itu, waktu saya kan sisanya Pak Harto ya 2098, lah mulailah dirubah-rubah undang-undang itu di 99 sampai tahun 2002. Jadi sebetulnya 98 itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menghilangkan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dengan bertahap begitu. Nah sampai 2002 lah Undang-Undang 45 sudah tidak ada lagi, sudah almarhum, diganti dengan Undang-Undang 2002. Nah, Undang-Undang 2002 ini adalah karpet merah untuk globalisasi, untuk kapitalisme global waktu itu, untuk neoliberalisasi ekonomi dan sebagainya. Ternyata neoliberalisasi tidak berjalan untuk ekonomi saja. Tadinya neoliberalisasi itu istilah yang sebetulnya sangat untuk ekonomi, tapi kemudian ternyata di segala bidang dengan namanya pasar bebas. Pasar bebas itu ternyata tidak hanya di dalam pasar, bukan jual beli, tetapi dalam urusan kerakyatan, maka pemerintah dilarang ngurusin secara langsung, harus diserahkan ke swasta ya. Swasta. Kita pernah mendengar yang namanya bioteknologi, dan selalu dalam bayangan kami ketika berbicara bioteknologi dipakai sebagai suatu senjata atau kekuatan pemusnah daripada suatu bioteror. Ya, bioteror itu kok ada kekhawatiran seperti itu? Apakah